Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Di video kali ini Mami akan share salah satu resep jualan Mami, yaitu Gabin Vla Tape. Bikinnya gampang dan pastinya banyak orang suka. Cocok banget buat temen ngopi atau ngeteh kalian. Oke, langsung aja. Di sini Mami udah menyiapkan 100 gram tape singkong. Pastiin tape singkongnya yang udah lembek supaya rasanya itu manis. Berikutnya di sini ada 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, garam dan juga vanili secukupnya, air 700 ml. Dan pastinya kita memerlukan biskuit Gabin. Teman-teman bebas menggunakan merek apa aja, mau ukuran kecil ataupun ukuran besar. Dan ini dia bahan-bahan yang udah Mami sebutkan tadi, dan pastinya di sini ada tambahan minyak goreng untuk menggoreng rotinya nanti. Untuk cara pembuatannya, kita akan taruh tapenya di salah satu wadah yang lebih besar, dan ini kita akan remes-remes, kita akan buang sumbu dan juga serat pada tape singkong tersebut. Setelah serat dan sumbunya kita pisahkan, kita akan tuang airnya. Kita tuang airnya setengah terlebih dahulu ya. Kita aduk dengan tapenya, siapa tahu masih ada serat yang bisa kita ambil. Selanjutnya kita akan masukkan gula pasir. Nah, di sini supaya lebih mudah mengaduknya, kita bisa menggunakan balon whisk ataupun sendok. Aduk gulanya supaya benar-benar larut, baru kita masukkan garam dan juga vanili. Nah, untuk garam dan vanilinya itu bisa dikira-kira ya. Di sini Mami menggunakan sekitar 1 sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam. Aduk kembali supaya semuanya tercampur rata, dan di sini Mami menambahkan sisa air tadi supaya lebih gampang untuk mencampurnya. Baru kemudian kita masukkan tepung maizena dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini Mami masukkan setengah terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk mengaduknya. Pelan-pelan kita masukkan sisa tepung dan juga air tadi sampai semua adonan tercampur rata. Jika dirasa masih terlalu kental, teman-teman juga bisa menambahkan air lagi ya. Step berikutnya di sini Mami udah sediain panci atau periuk dan juga saringan. Nah, di sini kita akan saring terlebih dahulu adonan tadi supaya tidak ada tepung yang bergerindil ataupun serat yang ikut. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita saring. Teman-teman bisa lihat ya, untuk teksturnya itu tidak begitu cair, mirip dengan adonan kulit lumpia. Setelah itu kita akan masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini tidak bisa kita tinggal-tinggal ya, kita harus tetap mengaduknya, dan ngaduknya itu harus benar-benar sampai bawah supaya tidak gosong. Untuk masak adonan ini kita tunggu sampai semua adonannya itu nampak lebih bening warnanya dan pekat. Kita harus benar-benar tunggu sampai tanak supaya adonannya ini tidak gampang basi. Nah, ini kita bisa lihat ya, adonannya sudah mateng. Ini kita bisa angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Kenapa kita harus tunggu dingin terlebih dahulu? Supaya vlanya ini lebih kental, dan saat kena roti, rotinya itu tidak gampang patah atau gampang lembek. Nah, setelah dingin baru kita bisa isikan. Caranya seperti ini, teman-teman bisa simak di video ya. Kita ambil beberapa bagian, taruh di atas dan kita tumpuk lagi. Ingat ya teman-teman, bagian yang ada gulanya itu kita taruh di bagian dalam. Supaya apa? Supaya nanti ketika digoreng itu tidak hangus. Nah, setelah ditumpuk gini, kita bisa ratakan sampingnya menggunakan sendok ataupun menggunakan spatula yang udah kita olesi air terlebih dahulu supaya tidak lengket. Di bagian pengisian vla, di sini teman-teman harus perhatikan ya, jangan terlalu ditekan karena vlanya ini lembek.
Nah, untuk bagian kosongnya kita bisa tambahkan lagi dari tepi-tepi seperti ini. Lakukan hal yang sama di setiap sisinya supaya terlihat rapi. Nah, untuk ketebalannya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk resep kali ini, Mami menghasilkan kurang lebih 20 piece roti gaibin tapai. Jadi teman-teman harus menyediakan kurang lebih 40 keping roti gaibinnya. Nah, ini dia roti gaibin yang udah diisi. Teman-teman bisa lihat ya, kelihatan rapi di semua sudutnya atau di semua sisinya. Nah, saatnya kita untuk menggoreng. Untuk menggoreng roti gaibin ini pastikan minyaknya sudah panas ya teman-teman, baru kita masukkan satu persatu. Jika minyaknya kurang panas, biasanya rotinya itu akan terkelupas atau lepas dengan sendirinya. Untuk menggoreng roti ini tidak perlu sering-sering membolak-balik layaknya seperti gorengan pada umumnya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sisinya udah kecoklatan, baru kita balik, karena kalau sering dibalik nanti rotinya itu akan lepas. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah coklat, baru kita balik satu kali aja. Setelah kedua sisinya nampak kuning kecoklatan, ini kita bisa angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya roti gaibin isi flat tape ala Mami. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Nah, ini tuh rasanya crunchy di bagian luar dan pastinya lembut di bagian dalam. Rasanya manis dan ada sedikit masam dari tape, jadi kita tidak gampang enek ya. Ini cocok banget buat teman sore kalian untuk ngeteh, ngopi, atau bahkan untuk isian snack. Oke teman-teman, sekian dulu resep dari Mami. Semoga video ini bermanfaat, bahkan bisa menjadi ide jualan kalian di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten resep berikutnya. Bye-bye.